Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi pertama di semester genap, yakni teks proposal. Fokus materi hari ini yaitu pengertian teks proposal. Masih bersama saya Pak Lutfi, yang insya Allah akan selalu mendampingi kalian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Namun, sebelum lanjut nonton videonya, silahkan subscribe dulu ya, agar selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini, khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih. Baik, untuk kompetensi dasar teks proposal, yakni 3.12 dan 4.12, serta 3.13 dan 4.13. Penjabarannya sebagai berikut. Baik, kompetensi dasar teks proposal kelas 11 di pertemuan yang pertama yaitu 3.12 yang isinya mengidentifikasi informasi penting yang ada dalam proposal kegiatan atau penelitian yang dibaca. Jadi nanti kalian diminta untuk mengidentifikasi informasi penting yang ada di dalam proposal kegiatan maupun penelitian. Kemudian yang kedua yaitu melengkapi informasi dalam proposal secara lisan supaya lebih efektif. Jadi nanti kalian diminta untuk melengkapi informasi yang ada di dalam proposal secara lisan supaya lebih efektif. Baik, kemudian kompetensi dasar teks proposal kelas 11 pertemuan kedua. Yang pertama, 3.13 menganalisis isi, sistematika, dan kebahasaan suatu proposal. Jadi nanti kalian diminta untuk menganalisis isinya, sistematikanya, dan kebahasaan suatu proposal. Kemudian yang kedua yaitu 4.13 merancang sebuah proposal karya ilmiah dengan memerhatikan informasi, tujuan, esensi karya ilmiah yang diperlukan. Jadi nanti kalian diminta untuk merancang sebuah proposal. Nah, itu bagian dari keterampilan yang dikuasai pada materi kali ini. Baik, penjelasan kompetensi dasar sudah paham ya? Baik, lanjutkan. Baik, kita masuk pada pembahasan teks proposal. Apa itu proposal? Ada yang tahu? Atau ada yang sudah pernah membuatnya? Jika sudah, tentu akan mudah untuk memahami teks proposal. Namun, jika belum, silakan disimak pembahasan materi ini dengan baik ya, agar bisa dipahami dengan mudah. Baik, kita lanjutkan. Baik, teks proposal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Saya ulangi ya, rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Jadi proposal ini adalah sebuah rencana, ya. Sebuah rencana yang dituangkan atau dituliskan dalam bentuk rancangan kerja. Ini teks proposal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian menurut istilah, suatu rancangan kegiatan atau kerja yang disusun secara sistematis dan terperinci sesuai standar oleh seseorang atau sekelompok peneliti untuk diajukan kepada pihak yang dikehendaki guna mendapatkan persetujuan maupun bantuan dalam penelitiannya. Jadi, proposal menurut istilah adalah suatu rancangan kegiatan atau kerja yang disusun secara sistematis, berurutan, dan terperinci atau detail atau jelas sesuai dengan standarnya. Ya, jadi nanti ketika kalian membuat proposal itu ada standar yang harus dipahami ya, agar tercapai untuk pembuatan proposal yang sempurna. Oleh siapa? Oleh seseorang, individu, atau sekelompok peneliti. Jadi proposal ini bisa dibuat perorangan atau seseorangan atau juga bisa berkelompok ya. Nah, proposal ini nanti diajukan kepada pihak yang dikehendaki. Ya. Jadi setelah rancangan itu dibuat,
secara sistematis, terperinci, sesuai standar oleh seseorang atau sekelompok untuk diajukan kepada pihak yang dikehendaki. Ya, jadi proposal ini lembar-lembaran itu yang sudah disusun kemudian diajukan kepada pihak yang dikehendaki. Ya, gunanya apa? Guna mendapatkan persetujuan maupun bantuan dalam penelitiannya. Jadi secara istilah pengertian proposal ya seperti ini. Ya, tidak jauh beda dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bagaimana? Sampai di sini paham ya? Baik. Nah, untuk memahami dengan mudah, silakan dipahami kalimat-kalimat yang berwarna selain warna putih. Nah, ini pokok dari pengertian proposal. Saya bacakan ya. Suatu rancangan kegiatan atau kerja. Nah, ini pokok yang pertama. Yang kemudian, secara sistematis dan terperinci. Kemudian, sesuai standar, ini juga masuk ya, oleh seseorang atau sekelompok peneliti untuk diajukan kepada siapa? Pihak yang dikehendaki. Guna mendapatkan apa? Persetujuan maupun bantuan dalam penelitiannya. Ya, intinya proposal adalah suatu rancangan kegiatan secara sistematis ya oleh seorang yang diajukan kepada pihak yang dikehendaki guna mendapatkan persetujuan maupun bantuan dalam penelitiannya. Seperti itu. Mudah dipahami ya? Baik. Kemudian kita masuk pada pembahasan jenis-jenis proposal. Bagaimana pembahasannya? Silakan disimak. Ya, jenis proposal pada umumnya. Yang pertama yaitu proposal bisnis. Apa itu proposal bisnis? Proposal bisnis adalah proposal yang berhubungan dengan dunia bisnis atau usaha. Jadi kalau kalian nanti ingin membuat sebuah bisnis, nah, perlu kiranya kalian membuat proposal. Tentunya proposal bisnis. Untuk contoh-contohnya silakan baca dari sumber-sumber yang lain. Tentu nanti akan memudahkan kalian untuk memahami apa itu proposal bisnis dan seperti apa bentuk proposal bisnis. Kemudian yang kedua yaitu proposal project. Proposal yang berhubungan dengan dunia pekerjaan. Nah, nanti ketika kalian sudah masuk di dunia pekerjaan, tentu kalian nanti diminta untuk membuat sebuah proposal. Nah, itu ada kaitannya dengan pekerjaan. Kemudian yang ketiga, proposal penelitian. Proposal yang berhubungan dengan bidang akademisi. Nah, ini nanti yang akan kalian jadikan bahan untuk menuangkan ide-ide cemerlang kalian. Ya, tentunya lewat proposal penelitian. Nah, contoh dari proposal penelitian yaitu di bidang akademisi. Bisa skripsi, disertasi, tesis, dan lain sebagainya. Itu termasuk proposal penelitian. Kemudian terakhir yaitu proposal kegiatan. Proposal yang berhubungan dengan lingkungan masyarakat. Ya, tentu ini tidak asing ya dengan proposal kegiatan. Ketika kalian melakukan sebuah kegiatan, baik di rumah, di sekolah, maupun di tempat yang lain, ketika mau mengadakan kegiatan pasti harus membuat proposal. Nah, itu termasuk proposal kegiatan. Jadi, jenis proposal pada umumnya ada 4 ya. Yang pertama, proposal bisnis. Yang kedua, proposal project. Yang ketiga, proposal penelitian. Yang keempat, proposal kegiatan. Baik, sampai sini jelas ya? Baik, terima kasih. Ya. Baik, penjelasan tentang pengertian teks proposal sudah saya sampaikan ya. Juga ditambah dengan jenis-jenis dari proposal. Sudah paham ya? Baik, jika belum, silakan dipahami kembali dengan membaca materi ini atau membaca dari sumber yang lain, agar wawasan kalian lebih luas lagi. Baik, terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kalian senantiasa diberikan kemudahan dalam memahami ilmu. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.